Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku pulpena jilid 6C tema 7 yang berjudul Kepemimpinan, lanjutan dari video sebelumnya. Untuk membersihkan waktu langsung saja dibuka bukunya adik-adik halaman 133. Di halaman 133 ini ada ayo berlatih IPA nomor 1 saya baca. Mengapa kita perlu menjaga pola makan saat memasuki masa pubertas? Jawabannya adalah hal itu dilakukan karena untuk menyeimbangkan porsi makan dan aktivitas fisik agar tidak obesitas. Nomor 2, apa akibatnya jika makanan yang kita konsumsi tidak seimbang dengan aktivitas fisik yang kita lakukan? Jawabannya adalah akan menyebabkan penyakit obesitas. Nomor 3, apa makanan yang sebaiknya kita hindari untuk menjaga kesehatan? Tuliskan contoh makanan beserta manfaatnya. Yang harus kita hindari adalah makanan cepat saji, kemudian minuman bersoda, dan makanan berkadar garam tinggi. Ada contoh makanan yang harus kita makan dan fungsinya adalah contohnya sayuran dan buah-buahan untuk menambah imunitas tubuh. Kemudian ikan dan daging untuk zat pembangun dalam tubuh. Satu lagi nasi dan jagung sebagai sumber tenaga. Kita lanjutkan ke halaman 135, ada ayo berlatih IPS. Nomor 1, menurutmu apakah keragaman budaya di ASEAN memengaruhi terjadinya kerja sama dalam bidang sosial budaya? Jawabnya adalah ya, karena kerjasama dalam bidang sosial budaya berperan meningkatkan persatuan negara-negara di Asia Tenggara atau di ASEAN. Nomor 2, apa manfaat kerjasama dalam bidang sosial budaya bagi bangsa Indonesia? Jawabnya adalah untuk menjaga kelestarian budaya bangsa Indonesia. Nomor 3, tuliskan 3 kerjasama Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial budaya. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di kawasan ASEAN. Yang kedua, mengadakan pertukaran pemuda dan pelajar antar negara ASEAN. Yang ketiga, penyelenggaraan perlombaan olahraga SEA Games. Nomor 4, apa peran kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya? Jelaskan. Perannya adalah untuk meningkatkan persatuan negara-negara di ASEAN. Kita lanjut ke halaman 136. Ada ayo berlatih SBDP ya adik-adik. Ini dia. Perhatikan gambar tari berpasangan berikut. Setelah itu kerjakan soalnya. Yang A adalah tari zapin, yang B adalah tari menak. Tuliskan informasi mengenai tari berpasangan tersebut seperti asal daerah, gerakan, dan properti tari yang digunakan. Yang pertama tari zapin, yaitu berasal dari Riau. Gerakan tari zapin terbagi atas 3 bagian utama, yaitu gerak pembuka atau salam, gerak inti, dan gerak penutup atau tahto. Dalam tari ini, properti yang digunakan adalah selendang. Stop videonya dan disalin ya adik-adik. Sekarang yang B, yaitu tari menak. Tari menak berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Gerakan dalam tarian ini lebih didominasi gerakan patah-patah sebagai gerakan wayang golek. Dalam tari ini properti yang digunakan adalah selendang, sumping. Ya, selendang dan sumping aja. Lalu kita lanjutkan adik-adik ya di halaman 139. Ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Sebelumnya baca dulu ya adik-adik sebuah pidato yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Saya langsung ke pertanyaannya nomor 1. Siapakah tokoh yang berpidato pada teks pidato di atas? Jawabannya adalah Kepala Kelurahan. Kepala Kelurahan. Nomor 2, apa isi pidato yang disampaikan tokoh tersebut? Isinya adalah Kepala Kelurahan
mengajak seluruh warga desa mandiri untuk turut serta membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Nomor 3, bagaimana cara menyukseskan kerja bakti di desa mandiri? Yaitu dengan berpartisipasi dan kerjasama seluruh warga desa mandiri. Kita lanjutkan ke halaman 141, ayo berlatih PPKN. Nomor 1, jelaskan makna pemimpin yang berjiwa Pancasila menurut pendapatmu. Jawabnya adalah seorang pemimpin yang berpancasila adalah seorang pemimpin harus mampu memaknai seluruh sila dalam Pancasila, lalu menerapkannya dalam kepemimpinannya. Dengan begitu, ia akan menjadi pemimpin yang adil, mampu menyatukan anggota yang dipimpinnya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya juga. Silakan di stop videonya dan disalin ya adik-adik ya. Nomor 2, tuliskan 3 contoh sikap kepemimpinan yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah adil, kemudian mampu menyatukan anggota yang dipimpinnya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Ke nomor 3, tuliskan pengalamanmu ketika melakukan kegiatan belajar kelompok. A. Bagaimana pendapatmu mengenai ketua dalam kelompok belajarmu? Jawaban saya adalah baik dan bertanggung jawab. Ketuanya baik dan bertanggung jawab. Kemudian bagaimana pendapat mengenai anggota kelompok belajarmu? Jawabnya adalah baik dan mau bekerja sama. C. Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat dalam kegiatan belajar kelompok tersebut? Jawabnya pernah. D. Bagaimana ketua kelompokmu mengatasi permasalahan tersebut? Ketua kelompok mendengarkan tiap pendapat anggota dan mengambil kesepakatan bersama. Itu cara mengatasinya ya. Kita lanjut ke halaman 142. Ayo berlatih bahasa Indonesia. Baca dulu adik-adik teks pidato. Pertanyaan nomor 1, sikap apa yang harus dimiliki oleh pemimpin yang bijaksana? Jawabannya hampir sama seperti tadi ya. Yaitu disiplin dan menjunjung tinggi nilai Pancasila. 2, pesan apa yang disampaikan pada pidato tersebut? Pesannya adalah kita harus dapat menerapkan kedisiplinan di dalam diri, sebab hal itu sangat bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nomor 3, menurutmu mengapa pemimpin yang bijaksana harus selalu menjunjung tinggi nilai Pancasila? Jawabnya karena seorang pemimpin harus mampu memaknai seluruh sila dalam Pancasila, lalu bisa menerapkannya dalam kepemimpinannya. Sama jawabnya kayak di atas adik-adik. Dengan begitu, ia akan menjadi pemimpin yang adil, mampu menyatukan anggota yang dipimpinnya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian kita lanjut ke halaman 147. Di sana ada latihan soal subtema 2 mulai dari PPKN nomor 1. Berikut ini yang tidak termasuk makna nilai persatuan dan kesatuan dalam sila ketiga. Jawabnya adalah yang B. Berhak memberikan pendapat itu sila keempat. Jawabnya B adik-adik. Nomor 2, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan Pancasila yaitu sila ke. Jawabnya 4. Nomor 3, seorang pemimpin harus mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan. Jawabannya adalah bersama. Nomor 4, cara pengambilan keputusan sesuai sila keempat Pancasila adalah melalui. Jawabannya musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Nomor 5, tuliskan 3 kegiatan yang menunjukkan pengamalan sila kelima Pancasila. Menabung, berbagi tugas saat kerja kelompok, dan suka bekerja keras. Lanjut ke bahasa Indonesia, silakan baca dulu sebuah teks yang ada di kotak berwarna abu-abu. Nomor 1, kutipan teks pidato tersebut merupakan bagian. Jawabnya adalah yang A, isi pidato.
Nomor 2, isi dari kutipan teks pidato di atas adalah, dengan membaca buku, wawasan kita akan semakin bertambah. Sempatkan waktu membaca buku setiap harinya, walaupun hanya 15 menit. Nomor 3, tujuan dari pidato di atas adalah agar. Jawabannya adalah agar masyarakat gemar membaca buku. Nomor 4, tuliskan bagian-bagian dari teks pidato. Yang pertama, salam pembuka, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, salam penutup. Nomor 5, tuliskan isi dari bagian penutup pada teks pidato di atas. Seperti ini adik-adik, mari budayakan membaca buku. Dengan begitu kalian akan menjadi anak yang berilmu dan kelak dapat meraih cita-cita setinggi langit. Itulah yang bisa Bapak atau Ibu sampaikan. Atas perhatiannya, Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Sekarang kita ke SBDP nomor 1. Perhatikan nama-nama tari daerah berikut yang termasuk tarian berpasangan. Adalah nomor, jawabannya adalah yang A, yaitu nomor 1, 2, dan 3. 2. Tari Zapin merupakan tari berpasangan yang berasal dari daerah, jawabannya adalah Riau. 3. Apa yang kamu ketahui tentang tari berpasangan? Jelaskan. Tari berpasangan adalah tari yang dibawakan oleh dua orang penari atau secara berpasangan. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh pasangan penari putri dan putri. Kemudian putri dan putra atau putra dan putra. Itu lanjutannya adik-adik. Kemudian nomor 4. Mana tadi? Tuliskan properti yang digunakan pada tari Serampang 12. Jawabnya adalah sapu tangan berwarna cerah. Saya ulangi, sapu tangan berwarna cerah. Kita lanjut ke IPS nomor 1. Contoh kerjasama ASEAN di bidang pendidikan adalah jawabnya C, pertukaran guru dan pelajar. Nomor 2, International Rice Research Institute IRRI didirikan untuk meningkatkan, jawabnya adalah B, ketahanan pangan. Nomor 3, pengadaan penelitian bersama antar universitas di ASEAN merupakan bentuk kerjasama ASEAN di bidang, jawabnya adalah pendidikan. Nomor 4, tuliskan 3 kerjasama ASEAN di bidang pangan. Yang pertama adalah penyediaan pupuk, diantaranya melalui pabrik pupuk Sriwijaya atau PUSRI di Palembang. Nomor 2, didirikan IRRI atau International Rice Research Institute di Filipina. Nomor 3, ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Kita lanjut yang terakhir yaitu IPA. Nomor 1, membersihkan tubuh secara teratur bertujuan untuk, jawabnya adalah membuat badan bersih, tidak bau badan, dan terhindar dari penyakit. 2, kita tidak boleh menggunakan handuk milik orang lain. Tujuannya untuk apa? Jawabnya untuk menghindari penularan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nomor 3, tuliskan jenis-jenis makanan yang baik bagi seseorang yang memasuki masa pubertas, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, lauk pauk yang berprotein tinggi. Nomor 4, yang terakhir, tuliskan tindakan yang tepat untuk menjaga kebersihan kamar mandi di sekolah. Pastinya yang pertama, rajin menguras bak mandi, kemudian tidak membuang sampah ke dalam kloset kamar mandi, memberikan pengharum ruangan agar kamar mandi tidak bau, dan yang terakhir adalah menyikat lantai kamar mandi setiap hari. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dibaca-baca lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Kemudian jangan lupa di like dan di komen dengan sopan, dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan dengan mudah buku Bu Pena Jilid 6C tema 7 Kepemimpinan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.